seperti ini ya sahabat tani. Dia kan layu ya, nih kelihatan ya, kelihatan dia layu seperti ini. Nah biasanya ini indikasi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam semangat, salam satu lumpur untuk para petani muda. Jadi petani muda itu suatu keharusan, karena apa? Kalau tidak ada petani muda, nantinya siapa yang akan meneruskan petani-petani yang ada di Nusantara ini? Sahabat tani, kembali lagi bersama saya YouTube channel Untung Jasko Rajitu. Nah sahabat tani, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman atau berbagi inspirasi terkait atau tentang pertanian. Nah sahabat tani, jangan lupa ya selalu ikutin terus video-video di YouTube channel saya Untung Jasko Rajitu, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya selalu melihat video terbaru dari YouTube channel Untung Jasko Rajitu. Nah sahabat tani, di video kali ini saya akan berbagi cara atau mengatasi sundep atau mengatasi beluk di fase kedua ya sahabat tani. Nah di fase kedua ini yaitu fase dimana anakan padi sedang berkembang ya sahabat tani. Nah kenapa di video saya ini ada fase 1, 2, dan 3? Nah sahabat tani, ternyata di wilayah sini atau di wilayah kami di Rawapitu tepatnya ya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Nah kenapa kok ada 3 fase? Banyak di pertanian padi ya, fase-fase itu ada 2 ya sahabat tani, dari fase kan sampai fase jebol ya sahabat tani. Nah ternyata di sini atau di tempat kami itu ada 3 fase ya sahabat tani, yaitu fase waktu setelah tanam umur 7 atau 10 hari. Nah di situ ada fase pertama. Terus fase kedua yaitu saat anakan seperti ini umur 20-an hari. Terus ada fase ketiga yaitu saat bunting dan jebol atau biah ya sahabat tani. Nah di sini kenapa kok ada 3? Nah sahabat tani, fase yang pertama itu di sini ya, karena kebiasaan biasanya petani agak teledor atau kurang dosis mungkin ya untuk menggunakan insektisida untuk mengatasi sundep. Nah sundep ini kenapa saya bilang 3 kali, ada 3 fase ya. Fase pertama itu kok di umur 7 sampai 10 hari ketika kita setelah mupuk padinya itu biasanya ke bawah ya sahabat tani. Nah ternyata dia bukan bukan rusak atau gimana, merusak karena tanah atau karena apa. Nah itu padi tersebut rusak karena terkena sundep ya sahabat tani. Nah sundep ini dari mana? Padahal sundep ini ya dari penanaman umur 7 hari sampai 10 hari itu tidak mungkin kalau sundep itu sudah besar dan bisa memakan tanaman padi itu tanpa bertelur atau tanpa kecil sampai besar. Nah, kok bisa sahabat tani? Bisa, dia biasanya fase pertama ini diawali dari penyemaian ya sahabat tani. Nah penyemaian ini sangat berpengaruh kalau sahabat tani teledor dan mungkin dosisnya kurang pas atau penyemprotannya insektisidanya kurang dosis atau kurang kurang memadai atau salah menggunakan insektisida. Nah sahabat tani, jadi di fase yang pertama yang tadi ya sahabat tani, kita harus bisa lakukan penyemprotan maksimal di sebaran. Nah itu fase yang pertama sahabat tani. Yang saya mau jelaskan di sini yaitu fase kedua ya sahabat tani. Pada intinya di fase kedua ini penyerangan biasanya menyerang di umur antara 20, 25 sampai 30 ya sahabat tani. Nah biasanya di fase itu fase-fase serangan yang kedua kalau menurut saya ya sahabat tani. Mungkin ada yang
spekulasi fase kedua itu saat jebol. Nah, di sini ternyata ada 3 fase. Fase anakan masih kecil, fase anakan maksimal yang kedua, dan fase waktu jebol ya sahabat tani. Nah, fase yang kedua ini yaitu fase di sini yang saya memperhatikan, yaitu fase yang kedua di umur 25 hari. Nah, di umur 25 hari ya sahabat tani, kita lihat di persawahan ya sahabat tani, biasanya ditandai dengan pucuknya yang layu ya sahabat tani. Nah, sahabat tani tahu tidak? Nah, seperti ini, bisa mendekat sebentar kameranya sahabat tani. Nah, dia ditandai seperti ini ya sahabat tani, dia kan layu ya, nih kelihatan ya, kelihatan dia layu seperti ini. Nah, biasanya ini indikasi terkena suntup ya sahabat tani. Nah, kalau memang yang tidak terkena suntup, biasanya dia pucuknya nggak seperti ini sahabat tani, dia tetap pucuknya seger ya sahabat tani. Nah, seperti ini masih seger sahabat tani ini, jadi pucuknya masih kelihatan seger semua. Kalau yang tidak terkena nih seger ya sahabat tani. Jadi nanti kalau dia terkena, biasanya dia godongnya ini akan melinting daunnya. Nah, bagaimana cara mengatasi suntup seperti ini? Kita amati dahulu ya sahabat tani di fase kedua ini, dengan adanya perkumpulan atau yang namanya kleper ya sahabat tani. Nah, di sini saya melihat ada kleper ya sahabat tani yang sudah mati, dan tadi ada kleper yang masih. Nah itu sahabat tani. Nah, ini kleper tuh ya. Nah, jadi kita lihat atau kondisikan sawah kita ya sahabat tani. Di situ ada klepernya atau kupu putih biasanya ya sahabat tani. Kita pastikan di peladangan kita ada enggak kleper itu. Makanya kenapa saya sering bilang kita harus pengamatan rutin, minimal 2 hari 3 hari sekali itu kita amati ya sahabat tani. Karena apa? Jadi kalau kita sudah melihat nih seperti apa padinya, kita lihat dan kita amati kalau memang ada kleper ya sahabat tani. Nah, kleper itu biasanya di masa telur ya sahabat tani. Masa bertelur yaitu setelah bulan purnama atau bulan Jawa, itu biasanya di tanggal 14, 15, 16 dan 17. Biasanya 3, 4 atau 1 minggu biasanya dia sudah menjadi ulat ya sahabat tani. Nah, dia biasanya kalau memang dia menjadi ulat sundup, biasanya dia begitu mecah dia langsung ke bawah ya sahabat tani, langsung ke bawah ke pangkal. Nah, dia biasanya makan dari pangkal ya sahabat tani. Nah, kenapa dari pangkal? Ya memang dia hidupnya di pangkal itu dan makannya dari pangkal. Nah, beda dengan fase yang ketiga. Fase yang ketiga dia tidak di pangkal, tetapi di kalau bahasa Jawa itu di ros yang paling atas dia makannya dia. Nah, jadi kalau di fase yang kedua ini atau fase umur 20 sampai 30, dia makannya di paling bawah ya sahabat tani. Nah, makanya tanda-tandanya biasanya dia akan melinting ya, godong yang paling ujung sendiri, godong yang daun yang paling muda sendiri. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi dari fase fase yang kedua ini sahabat tani sudah paham ya bagaimana penanganannya, bagaimana cara mengamatinya, sudah tahu ya sahabat tani. Nah, mungkin di penanganan ya sahabat tani, penanganan terakhir atau penanganan menggunakan insektisida, biasanya saya sendiri ya sahabat tani biasanya menggunakan bel ya sahabat tani. Bel dia racun kontak lambung ya sahabat tani, dan dia bekerja agak lama juga, dia ada sistemnya juga, bekerja agak lama, kisaran 1 minggu baru kelihatan. Nah, dosis sudah pernah saya sampaikan ya sahabat tani, cuma di fase seperti ini, di fase masih anakan ya sahabat tani, itu dosisnya tidak jauh beda. Nah, 1 botol yang 250 ml itu biasanya untuk 1 hektar cukup ya sahabat tani. Nah, saya biasanya menggunakan itu. Nah, sahabat tani semuanya, kalau yang belum paham ya sahabat tani tentang penanganan di fase anakan,
nanti kita bisa sharing dan bisa saling komunikasi. Nanti bisa komen di kolom komentar sahabat tani semuanya ya. Nanti kita sharing di situ masalahnya apa, terus penanganannya bagaimana, nanti kita bisa sharing dan komunikasi di situ. Nah, sahabat tani semuanya, terima kasih sudah mengikuti terus video-video jas koral jitu ya. Nah, sahabat tani semuanya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya, dan jangan lupa di share ya sahabat tani, supaya sahabat tani yang lain bisa tahu dan bagaimana caranya mengatasi sotom ini. Nah, sahabat tani, berbagi itu indah ya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk membagikan kebaikan informasi tentang pertanian yang sudah saya jelaskan ya sahabat tani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan.